Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez pertimbangkan pensiun lebih cepat. Bayang-bayang rekor Valentino Rossi mengiringi langkahnya. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat perbincangan di paddock MotoGP. Bukan semata karena kecepatan atau agresivitasnya di lintasan, melainkan karena sebuah pernyataan jujur yang membuka sisi paling manusiawi dari seorang juara dunia. Pembalap Ducati Lenovo itu secara terbuka mengakui bahwa ia mempertimbangkan untuk pensiun lebih cepat dari MotoGP. Sebuah pengakuan yang langsung memantik diskusi luas. Apakah era Marc Marquez akan berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan? Dan bagaimana dengan ambisinya mengejar rekor-rekor legendaris milik Valentino Rossi? Di usia 32 tahun, Marquez sejatinya baru saja menuntaskan salah satu kisah comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Cedera lengan parah yang dideritanya pada 2020 sempat membuat banyak pihak yakin karier The Baby Alien berada di ujung tanduk. Operasi berulang, rasa sakit kronis, hingga keraguan akan kemampuan fisiknya menjadi cerita kelam yang harus ia lalui selama bertahun-tahun. Namun, seperti yang sudah berkali-kali ditunjukkannya, Marc Marquez bukan tipe pembalap yang mudah menyerah. Musim lalu, ia membungkam semua keraguan dengan cara paling meyakinkan. Kembali merebut gelar juara dunia kelas utama. Gelar ke-7 MotoGP itu bukan hanya angka, melainkan simbol kebangkitan, pembuktian bahwa Marquez masih memiliki api juara yang sama seperti saat debutnya dulu. Bahkan ketika cedera bahu memaksanya absen di 4 seri terakhir MotoGP 2025, statusnya sebagai kandidat kuat juara musim 2026 tak pernah benar-benar pudar. Namun di balik semua pencapaian itu, Marquez kini mulai berbicara tentang masa depan dengan nada yang lebih realistis. Kontraknya bersama Ducati akan berakhir di penghujung musim ini, bertepatan dengan fase transisi besar menuju regulasi baru MotoGP 2027. Di titik inilah isu pensiun mulai mengemuka, bukan karena ia kehilangan motivasi, tetapi karena tubuhnya mulai memberi sinyal yang tak bisa diabaikan. Hal tersulit bagi seorang atlet adalah mengetahui kapan dan bagaimana cara pensiun dan berapa lama harus terus berkarier, ujar Marquez dengan nada reflektif. Kalimat itu seolah menggambarkan dilema klasik para legenda olahraga. Ketika pikiran masih lapar akan kemenangan, tetapi tubuh tak lagi selalu bisa mengikuti. Marquez secara jujur mengakui bahwa keputusan pensiun bukanlah soal mental. Justru sebaliknya, secara psikologis ia merasa masih seperti roket yang siap meluncur kapan saja. Saya sudah tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh saya akan memaksa saya lebih keras daripada pikiran saya, katanya. Pengakuan ini memperlihatkan kedewasaan baru dalam cara Marquez memandang kariernya. Lebih rasional, lebih sadar akan batasan. MotoGP adalah olahraga dengan resiko ekstrim. Selama bertahun-tahun, Marquez dikenal sebagai pembalap yang kerap mengambil resiko di luar batas kewajaran. Ironisnya, resiko itulah yang justru membawanya ke puncak. Kita berada di olahraga di mana cedera, karena semua resiko yang telah saya ambil justru sangat berpihak kepada saya hingga tahap akhir ini, tuturnya. Kini, tantangannya bukan lagi bagaimana menjadi yang tercepat, melainkan bagaimana menjaga tubuh agar tetap mampu bersaing. Meski demikian, peluang Marquez untuk terus menorehkan sejarah masih terbuka lebar. Ia telah menyamai jumlah gelar juara dunia MotoGP Valentino Rossi dan hanya terpaut beberapa catatan statistik lain seperti pole position dan podium terbanyak. Rekor-rekor tersebut berada dalam jangkauan jika ia memilih bertahan 1 atau 2 musim lagi. Pertanyaannya kini bukan soal mampu atau tidak, melainkan soal seberapa besar harga yang harus dibayar oleh tubuhnya. Menariknya, di tengah pembahasan soal rekor dan pensiun, Marquez juga membuka sisi personal yang jarang ia tunjukkan. Ia mengaku mulai memikirkan kehidupan setelah balap, termasuk keinginannya menjadi seorang ayah. Namun ada satu hal yang ia tegaskan dengan sangat jelas. Ia tidak ingin anaknya mengikuti jejaknya sebagai pembalap motor.
Aku tidak akan menyukainya, ucap Marquez tanpa ragu. Pernyataan itu datang bukan dari rasa egois, melainkan dari pengalaman pahit yang ia sendiri alami. Saya memikirkan mereka, dan saya tidak bisa tidak berkata, kasihan anak laki-laki atau perempuan itu. Warisan saya akan menjadi beban yang berat. Nama besar Marquez menurutnya justru bisa menjadi tekanan yang tidak adil bagi anak-anaknya kelak. Ia mengakui bahwa mereka akan memiliki keuntungan secara finansial, tetapi di sisi lain, kenyamanan itu bisa menghilangkan rasa lapar yang selama ini menjadi bahan pakar kesuksesannya. Menggunakan nama belakang saya sama sekali tidak akan membantu mereka, katanya lugas. Pada akhirnya, pernyataan Marc Marquez tentang pensiun bukanlah tanda menyerah, melainkan bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa karier sebesar apapun tetap memiliki garis akhir. Apakah ia akan memilih bertahan demi mematahkan rekor Valentino Rossi, atau justru menutup kariernya lebih awal demi menjaga kualitas hidup, hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, selama Marc Marquez masih berada di lintasan, setiap lap yang ia jalani tetap syarat makna. Sebuah perpaduan antara ambisi, pengalaman, dan kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh seorang legenda. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your MotoGP 2026 mengaspal bareng Panigale V2, Marc Marquez langsung on fire. Hari-hari kelam yang sempat menyelimuti Marc Marquez kini resmi menjadi masa lalu. Insiden pahit di GP Indonesia Oktober silam saat tubuhnya terlempar usai ditubruk Marco Bezzecchi hingga tulang bahunya patah tak lagi menyisakan bayang-bayang ketakutan. Waktu telah menyembuhkan luka dan semangat balap sang juara dunia 7 kali MotoGP itu kembali menyala. Marc Marquez kini tersenyum, hatinya ringan, tubuhnya utuh, dan pikirannya sudah sepenuhnya tertuju pada satu hal, musim baru MotoGP 2026. Setelah hampir 3 bulan menjalani proses pemulihan yang disiplin dan penuh kesabaran, pembalap tim Lenovo Ducati itu akhirnya kembali mengaspal. Jalan comeback-nya tidak instan. Ia memulainya dari aktivitas dasar, bersepeda gunung untuk menguatkan otot, berlanjut ke motocross guna melatih refleks dan keberanian. Semua tahapan dilalui tanpa tergesa, seolah Marquez ingin memastikan bahwa tubuh dan pikirannya kembali seirama. Dan kini, momen yang paling dirindukan itu datang. Pada Kamis lalu, Marc Marquez kembali merasakan aspal sirkuit di bawah ban motorsport. Lokasinya di sirkuit Aspar, Spanyol, lintasan yang tak asing baginya. Ia menunggangi Ducati Panigale V2, motor produksi massal yang kerap menjadi senjata latihan para rider MotoGP sebelum menyentuh prototipe balap. Menariknya, hari itu juga menjadi hari naas bagi Fermín Aldeguer. Pembalap Gresini Ducati tersebut mengalami kecelakaan serius hingga patah tulang paha di sirkuit yang sama. Kontras terasa begitu nyata. Satu pembalap memulai kembali perjalanannya, sementara yang lain harus berhenti sejenak oleh nasib. Marquez sendiri melahap beberapa lap tanpa ambisi berlebihan. Tidak ada tekanan catatan waktu, tidak ada target kecepatan. Yang ia cari hanyalah satu hal, rasa. Riding perdana pada 2026, kembali ke atas motor untuk mendapatkan kembali feeling mengendarai, tulis Marquez singkat di media sosialnya. Kalimat sederhana itu menyimpan makna mendalam. Bagi pembalap sekelas Marc Marquez, feeling adalah segalanya. Ia bukan sekedar kemampuan memutar gas, tetapi insting, hubungan antara tubuh, pikiran, dan mesin. Dan dari hasil latihan tersebut, satu kesimpulan jelas, feeling itu sudah kembali. Foto-foto yang diunggah Marquez memperlihatkan sesuatu yang lebih berharga dari data telemetri, senyum lepas. Ekspresi bahagia yang selama berbulan-bulan menghilang akibat cedera, kini kembali menghiasi wajahnya. Tidak ada raut was-was, tidak ada bahasa tubuh ragu, yang tampak hanyalah pembalap yang menikmati setiap meter lintasan. Di usia 33 tahun, Marquez memang tidak lagi muda, namun api kompetisi di dalam dirinya justru terasa lebih matang.
Kabar bahwa ia tengah menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang kekasih, Gemma Pinto, semakin menambah warna emosional dalam fase hidupnya saat ini. Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia sedang memasuki babak baru sebagai manusia. Meskipun begitu, ia tetap memilih merendah. Tidak ada pernyataan bombastis soal comeback, tidak ada klaim siap langsung menang. Marquez paham betul, sesi di sirkuit Aspar hanyalah pembuka. Tantangan sesungguhnya masih menanti di depan mata. Ujian nyata akan dimulai di sirkuit Sepang Malaysia pada 3 hingga 5 Februari mendatang. Di sanalah Marquez untuk pertama kalinya akan menjajal Ducati Desmosedici GP26, motor yang akan menjadi senjata utamanya sepanjang musim MotoGP 2026. GP26 bukan motor sembarangan. Ducati menaruh ekspektasi besar pada paket terbaru mereka dan hanya 4 pembalap yang mendapat kehormatan menungganginya. Selain Marquez, ada rekan setimnya Francesco Bagnaia serta 2 rider tim satelit, Alex Marquez dari Gresini Ducati dan Fabio Di Giannantonio dari VR44 Ducati. Nama Alex Marquez layak mendapat sorotan khusus. Adik kandung Marc itu juga terlihat berlatih di sirkuit Aspar pada Jumatnya menggunakan Ducati Panigale. Musim 2025 lalu menjadi tonggak penting dalam kariernya. Runner-up klasemen akhir, konsisten, dan semakin percaya diri. Banyak pihak mulai menyebut Alex sebagai penantang terkuat Marc Marquez di internal Ducati musim ini, bukan tanpa alasan. Di saat Francesco Bagnaia justru terseok-seok sepanjang musim lalu, Alex tampil stabil dan dewasa. Persaingan kakak adik pun berpotensi menjadi bumbu paling menarik MotoGP 2026. Namun satu hal tetap tak berubah, Marc Marquez selalu menjadi pusat gravitasi. Selama ia sehat dan merasa nyaman di atas motor, tantangan itu nyata. Latihan singkat bersama Panigale V2 mungkin terlihat sederhana, tetapi pesan yang dikirimkannya sangat jelas. Marc Marquez telah kembali. Dan ketika ia kembali dengan senyum, biasanya dunia MotoGP bersiap menghadapi badai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Saat anak buah Rossi mengaku bisa finish terakhir jika meniru setelan Marc Marquez. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP 2025 bukan hanya menghadirkan kekaguman, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar di benak banyak pembalap lain. Bagaimana mungkin motor yang sama bisa menghasilkan performa yang begitu jauh berbeda? Pertanyaan itulah yang secara jujur dijawab oleh Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 yang juga merupakan anak buah Valentino Rossi. Di Giannantonio dan Marquez sama-sama menggeber Desmosedici GP25, motor paling kompetitif di grid musim lalu. Namun kesamaan alat tempur itu ternyata tak menjamin hasil serupa. Marquez tampil luar biasa, mendominasi sejak awal musim dan bahkan sudah mengunci gelar juara dunia sebelum kalender MotoGP 2025 berakhir. Sebaliknya, Di Giannantonio harus berjuang keras sepanjang musim dan menutup kejuaraan di posisi ke-6 klasemen akhir dengan koleksi 4 podium balapan utama. Perbedaan hasil itu memunculkan anggapan sederhana dari luar. Mengapa tidak meniru saja setelan Marc Marquez? Bukankah data telemetri dan konfigurasi motor bisa dipelajari? Logika tersebut terdengar masuk akal di atas kertas. Namun Di Giannantonio menegaskan bahwa realitas di lintasan jauh lebih kompleks. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu mengungkapkan bahwa meniru setelan pembalap lain, terlebih Marc Marquez, justru bisa menjadi bumerang. Bahkan dengan nada bercanda namun syarat makna, ia mengaku bisa saja finish terakhir jika memaksakan diri menggunakan setelan sang juara dunia. Masalahnya adalah pekerjaan di atas motor, hal yang dicari hingga cara membalap setiap pembalap itu berbeda-beda, ujar Di Giannantonio, dikutip dari juara.net yang melansir Motosan. Pernyataan itu menggambarkan betapa personalnya hubungan antara pembalap dan motor MotoGP modern. Menurut Di Gia, ia memang mempelajari gaya dan data pembalap lain, termasuk Marc Marquez.
Ia tak menampik bahwa proses belajar dari yang terbaik adalah bagian dari evolusi seorang rider. Namun ia juga menyadari ada batas yang tak bisa dilewati hanya dengan menyalin setelan teknis. Percayalah pada saya sudah mempelajari pembalap lain dan berusaha meningkat dengan apa yang saya pelajari itu. Namun, saya tidak pernah mencapai titik seperti mereka, lanjutnya. Disinilah letak keunikan Marquez. Setelan motor yang digunakan sang juara dunia seringkali ekstrim dan menuntut gaya membalap yang tidak lazim. Marquez dikenal mampu menari di atas batas traksi, mengendalikan motor dalam kondisi nyaris jatuh, dan tetap melaju cepat saat pembalap lain sudah menyerah. Setelan yang cocok untuk gaya seperti itu, menurut Di Gia, belum tentu bisa diterapkan oleh pembalap lain. Setelan mereka memang dengan mudah Anda tiru. Kendati demikian, cara mengendarai setelan itu yang kemudian berbeda, jelasnya. Pernyataan paling jujur sekaligus mencolok pun keluar dari mulut pembalap VR46 tersebut. Kalau saya meniru setelannya Marquez, saya pasti finish terakhir, ucapnya tanpa ragu. Bagi Di Gia, performa di MotoGP bukan sekedar angka di komputer atau grafik telemetri. Ada aspek rasa, kepercayaan, dan kenyamanan yang tak bisa digantikan. Setiap pembalap memiliki kebutuhan berbeda dari motornya, mulai dari karakter pengereman, masuk tikungan, hingga respons gas saat keluar tikungan. Semua tergantung apa yang Anda inginkan dari sepeda motor itu, katanya. Tergantung apa yang Anda minta pada tim, serta apa yang membuat Anda nyaman. Ia menekankan bahwa kenyamanan bukan berarti bermain aman. Justru rasa percaya pada motor itulah yang memungkinkan pembalap tampil menekan dan konsisten di batas maksimal. Tanpa kepercayaan tersebut, kecepatan justru akan sulit diraih. Menariknya, Di Giannantonio juga menyinggung Francesco Bagnaia, pembalap pabrikan Ducati yang sama-sama menggunakan Desmosedici GP25 musim lalu. Meski berstatus juara dunia dan pembalap utama Ducati, Pecco juga sempat mengalami kesulitan menjinakkan motor yang sama. Itu bukanlah perkara yang mudah, ujar Di Gia, membela kompatriotnya tersebut. Ia menolak anggapan bahwa kesulitan Bagnaia semata-mata disebabkan penurunan kemampuan membalap. Ini bukan perkara, Pecco harusnya membalap lebih baik, atau dia tidak boleh begini begitu, tegasnya. Karena tidak selalu seperti itu. Menurut Di Gia, bisa jadi Pecco dan timnya justru terlalu fokus mencari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari. MotoGP modern, katanya, seringkali menjerumuskan pembalap ke dalam labirin data dan eksperimen teknis yang justru menjauhkan mereka dari rasa alami di atas motor. Mungkin mereka mencari satu hal yang sebenarnya tidak perlu dicari, katanya. Saya tegaskan lagi bahwa kondisinya berbeda, jadi Pecco tidak kehilangan kemampuan membalap. Pengakuan jujur Di Giannantonio ini membuka mata bahwa kehebatan Marquez bukan hanya soal motor terbaik atau setelan ajaib. Ada faktor manusia yang sangat dominan, insting, keberanian, dan gaya membalap yang tidak bisa disalin begitu saja. Di era MotoGP yang semakin teknis, kisah ini menjadi pengingat bahwa motor tercepat tetap membutuhkan pembalap yang tepat untuk menghidupkannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your